Bab 27 Aku Mau Cerai. Plak. Mata Jayan membulat sempurna ketika merasakan tangan Virya yang menamparkan pipinya dengan keras. Setelah Drake dan Dea pergi, kini dia hanya bersama dengan Virya saja di ruang makan itu. Awalnya Virya tidak percaya dengan ucapan Drake, namun ketika rekaman kamera pengawas diberikan padanya, Virya pun mau tidak mau, suka tidak suka harus percaya bahwa suaminya adalah pria yang brengsek. Kamu ini beneran brengsek, Jay. Kupikir selama ini Dea yang kegatelan dan keganjenan, tapi ternyata kamu yang gatel dan ganjen. Bisa-bisanya kamu ngelakuin pelecehan verbal ke wanita yang jelas-jelas adalah istri papaku dan itu kamu lakuin di rumah ini. Pekik Virya. Dia marah sekaligus malu. Ya, Virya amat malu berhadapan dengan Dea dan Drake. Terlebih Dea, dia yang selama ini begitu membenci Dea karena merasa Dea adalah wanita murahan yang hanya sekedar bermain-main dengan Drake, dan juga berusaha mendapatkan Jayan kembali. Ternyata pemikiran itu salah. Jayanlah yang sangat kurang ajar sekarang ini. Virya juga tidak habis pikir Jayan bisa bicara demikian di depan Dea. Dia udah ngomong lo kalau kamu punya aku dan aku lagi hamil, tapi bisa-bisanya kamu seolah nggak peduli. Aku beneran gak ngerti apa mau kamu, Jay. Apa mungkin sebenarnya kamu gak mau nikah sama aku? Jayan hanya diam. Mulutnya seolah tidak bisa terbuka mendengar dan merasakan serentetan peristiwa pagi ini yang baginya sangat di luar nalar. Pria itu juga tidak menyangka bahwa Virya tidak berdiri di pihaknya. Ia pikir Virya akan tetap berada di sisinya dan menyalahkan Dea, tapi apa yang dia lihat kali ini tidak demikian. Semua sungguh tidak berjalan dengan kemauannya. Sekarang, aku harus pergi dari rumah gara-gara kamu. Sekarang aku harus meninggalkan semua ini karena kamu. Dasar nggak guna sama sekali, ucap Virya dengan sengit. Ia kemudian melenggang pergi masuk ke dalam kamar. Tak berselang lama, dia keluar membawa 2 buah koper besar. Baginya membereskan baju dan barang berharga tidaklah sulit. Vir, kamu mau kemana? Akhirnya pria itu membuka mulutnya juga. Pergi? Kamu gak dengar tadi papa minta kita buat pergi, ucap Virya dingin. Tapi kita mau kemana? Kita, gak ada istilah kita. Aku pergi sendiri dan kamu juga pergi sendiri terserah mau kemana. Kamu bisa balik lagi ke kosmu itu, dan aku akan nyari tempatku sendiri. Jay, kita udahi aja permainan rumah-rumahan ini. Aku nggak mau hidup dengan bajingan gila mesum kayak kamu. Selama ini mungkin aku kelewat bodoh karena mencintaimu. Hahaha, cinta yang salah. Dan mungkin juga ini karma yang harus aku tanggung sendiri. Virya melenggang pergi dari rumah, suara mobilnya terdengar jelas di telinga Jayan dan pria itu hanya bisa berdiri terpaku saja. Kata-kata selesai dari Virya sama sekali tidak pernah diduga oleh Jayan. Dia yang sangat percaya bahwa Virya sangat mencintainya dan tidak akan pernah bisa lepas darinya kini hanya sekedar fatamorgana. Enggak, Virya enggak mungkin benar-benar mau pisah sama aku. Aku harus cepetan ngejar dia. Aku yakin Virya masih sangat cinta sama aku. Ya aku harus cepat-cepat minta maaf. Dia pasti bakalan maafin aku. Serit. Drap. Jayan berlari masuk ke kamar. Dia meraup kunci mobil dan bergegas untuk mengejar Virya. Sekarang ini kesempatannya hanyalah Virya. Dia tidak bisa melepas Virya begitu saja. Sayang. Bang, maaf. Drake tahu kalau Dea sangat terkejut dengan apa yang ia lakukan tadi. Tapi sungguh Drake merasa bahwa dirinya tak lagi tahan dengan ulah sang menantu. Kamu pasti takut dan terkejut banget ya, maaf ya. Tapi itu tadi cuma replika kok bukan pistol beneran. Masa sih? Dea mengerutkan alisnya. Dia tidak percaya dengan ucapan Drake bahwa pistol yang ditodongkan ke arah kepala Jayan tadi hanya replika. Iya sayang, replika 1:1, jadi mirip banget. Aku sengaja pakai itu buat ngancem si cecunguk sialan itu. Habisnya dia berani-beraninya goda istri aku, jawab Drake dengan menunjukkan wajah kesalnya. Jadi gitu, kupikir itu beneran. Hah, aku takut banget tahu nggak tadi. Jantungku mau copot rasanya. Drake menanggapi ucapan Dea dengan senyuman.
Dia mengusap lembut kepala istrinya itu lalu melabuhkan sebuah ciuman singkat. Ia bernafas lega karena dia percaya dengan apa yang dikatakannya. Di mana semua adalah bohong. Pistol itu nyata dan tentunya asli. Jika pelatuknya ditarik lalu dilepaskan, kepala Giant pasti akan bocor. Beruntung Drake bisa mencari alasan, jika tidak mungkin dia sampai sekarang masih sangat ketakutan. Bang, kamu serius soal nyuruh Firya keluar dari rumah? Dea menatap wajah Drake lurus. Dia tentu sangat tahu bahwa Drake begitu menyayangi Firya, jadi dirinya meragukan tentang apa yang dilakukan oleh Drake saat ini. Lagi pula dia juga tidak tega membiarkan Firya di luar dalam keadaan hamil seperti sekarang ini. Aku serius, mereka memang harus sudah belajar mandiri. Dan aku juga ingin lihat reaksi dari Firya tentang kelakuan dari suaminya itu. Aku baru aja dapat laporan bahwa mereka berdua bertengkar hebat. Selama ini Firya selalu dibutakan dengan cintanya kepada Giant. Sekarang waktunya dia paham tentang gimana sikap asli dari pria itu. Drake bicara panjang lebar. Orang kediaman Adiwitama tentu sudah mendapat perintah untuk mengawasi Firya dan Giant. Meski dia tadi mengusir Firya, namun Drake tentu tetap khawatir jikalau Giant berani berbuat yang tidak-tidak. Rasa sayang dan cinta Drake terhadap Firya bukan omong kosong belaka. Dia sungguh menganggap Firya sebagai putrinya sendiri. Dan sebagai ayah, Drake tentu ingin yang terbaik bagi Firya meski itu berarti Firya akan sendirian seperti Intan dulu. Kalau gitu, ayo kita buntuti Firya, Bang. Aku kayak punya feeling gak enak, pinta Dea. Sedari tadi pikirannya memang selalu tertuju kepada wanita itu. Dulu memang dia sangat merasa sakit hati dengan kelakuan Firya yang sudah mengacaukan hubungannya dengan Giant. Tapi sekarang tidak, Dea sudah bisa berdamai dengan dirinya dan juga Firya tentunya meski mungkin Firya belum. Ya udah, jadi kamu nggak ke toko nih? Nggak Bang, nanti aku ngabari Meta. Drake tersenyum lalu mengusap lembut kepala Dea. Padahal dirinya sudah menempatkan orang untuk mengawasi Firya dan Giant, jadi Drake yakin sekali tidak akan ada masalah yang mengenai Firya. Akan tetapi istrinya yang tiba-tiba menjadi khawatir itu tentu Drake harus menurutinya. Akhirnya Drake putar arah. Dia menuju ke tempat di mana Firya sekarang berada. Drake bukan orang tua yang bersikap acuh tak acuh. Dalam rekening pribadi Firya dia memberi nominal yang cukup sehingga Firya bisa menggunakannya dengan tepat. Jadi tempat yang dituju Drake saat ini adalah sebuah apartemen. Laporan yang masuk ke dalam ponselnya mengatakan bahwa Firya pergi ke sebuah apartemen dan menyewanya. Oh kesini, Bang? Tanya Dea sedikit heran ketika telah sampai ke sebuah kawasan apartemen yang menurutnya lumayan mewah. Iya, Firya ada di sini. Ayo kita turun, jawab Drake. Keduanya pun turun dan berjalan menuju lift. Drake memencet angka yang menunjukkan lantai apartemen di mana Firya berada. Pintu lift pun terbuka, mereka telah sampai di lantai 7. Drake dan Dea berjalan sembari bergandengan tangan. Aku mohon, Fir, maafin aku ya. Aku nggak akan ngelakuin hal itu lagi, aku janji. Dan kita bisa tinggal di sini sama-sama, ya. Terdengar suara Giant yang tengah memohon kepada Firya untuk tetap bersama. Tapi jawaban yang diberikan Firya cukup membuat Dea terkejut. Enggak, aku nggak mau. Kita cerai aja. Deh. Wih gila, Firya bisa nyewa apartemen mewah kayak gini. Aku nggak akan lepasin dia, aku bakalan minta maaf dan aku yakin dia bakalan terima maaf aku. Sebuah seringai terbit di bibir Giant ketika dia mengikuti Firya dan melihat istrinya itu berhenti di sebuah kawasan apartemen mewah. Dia merasa senang karena selama ini dipikirnya akan sedikit sulit jika keluar dari kediaman Adiwitama. Akan tetapi melihat Firya dengan mudahnya dan entengnya melenggang masuk ke apartemen itu membuat senyum Giant begitu lebar. Dia kini merasa tenang seolah dirinya akan bisa merasakan kenyamanan meskipun tak lagi di rumah mertuanya. Ngapain kamu ngikuti aku hah? Firya mengerutkan alisnya. Wajahnya tampak kesal ketika Giant menahan pintu apartemen ketika dia hendak menutupnya. Please sayang, maafin aku ya. Aku hilaf, aku beneran minta maaf karena udah buat salah sama kamu, mohon Giant.
Dalam hati dirinya bertekad akan melakukan apapun meski itu bersujud di kaki Virya untuk bisa mendapatkan maaf. Enggak mau. Aku enggak mau balik sama kamu. Kita cerai aja, sahut Virya cepat. Sorot matanya menampilkan keseriusan yang tidak tergoyahkan. Jangan sayang, aku masih sangat cinta sama kamu. Maafin aku ya, aku mohon. Dan anak kita gimana? Dia pasti akan nyari ayahnya kan? Lagian pernikahan kita nggak bisa cerai. Kata siapa nggak bisa? Kalau anakku mau, aku bisa melakukan segala cara untuk mengabulkan itu. Doeeng. Jayan dan Virya langsung menoleh ke arah sumber suara. Jantung Jayan berpacu dengan sangat cepat ketika melihat Drake yang ada di sana. Lebih tepatnya, sejak kapan pria itu ada di sana? Papa, ucap Virya lirih. Wanita itu menundukkan kepalanya. Dia merasa malu saat ini. Terlebih saat dia melihat rekaman kamera pengawas di toko roti milik Dea, entah siapa yang mengirimnya. Pada rekaman itu dengan sangat jelas menunjukkan betapa bejatnya Jayan sekaligus betapa teguhnya Dea membela Drake sebagai suaminya. Nggak apa sayang, kalau kamu emang mau cerai dari kunyuk sialan ini, Papa akan bantu sebisa mungkin, ucap Drake lembut. Sekarang gimana keputusanmu? Imbuhnya lagi. Iya Pa, aku mau cerai dari suami sialan ini, jawab Virya dengan suara yang tegas dan mantap. Sepertinya dia tidak perlu berpikir dua kali untuk melakukan itu. Baiklah kalau gitu, ayo kita pulang ya. Drake mengulurkan tangannya, dan dengan cepat Virya meraih tangan Drake. Bukan hanya itu, Drake juga membawa Virya ke dalam pelukannya. Ia sungguh menyayangi putrinya tersebut. Selamat datang kembali ke rumah, Vir. Ya Ma, makasih. Dea tercengang ketika Virya memanggilnya demikian. Sebenarnya sangat lucu mendengar Virya memanggilnya seperti itu. Terlebih usia mereka tidak jauh. Namun Dea merasa senang. Dengan panggilan itu, dia merasa bahwa ada niat dalam diri Virya untuk memperbaiki hubungan dengannya. Ketiganya kemudian melenggang pergi. Dea menggandeng tangan Virya sedangkan Drake menarik dua koper besar milik putrinya itu. Sedangkan Jayan, dia masih berdiri terpaku. Rencana yang disusunnya ternyata tidak berjalan lancar dan malah gagal total. Ketika tersadar, Jayan kemudian berlari menghampiri Virya. Dia menarik tangan Virya dengan kuat. Aku mohon jangan pisah, Vir. Aku beneran masih sangat cinta sama kamu. Ulah Jayan itu membuat mereka berhenti. Apalagi Jayan berlutut di depan Virya dan menggenggam erat tangan Virya. Enggak, keputusanku udah bulat. Aku nggak mau hidup sama pria macam kamu itu. Selama ini aku beneran udah buta, pria yang kuanggap mencintaiku ternyata hanya memakai topeng aja. Jadi mending aku sendiri, jawab Virya sambil mengibaskan tangan Jayan. Tring! Pintu lift terbuka. Drake, Dea dan Virya pun masuk, meninggalkan Jayan yang masih berlutut di sana. Bersambung.